akan belajar tentang menulis surat undangan resmi dan tidak resmi. Oke, kita mulai ya. Jadi, hal yang pertama harus kita tahu sebenarnya itu adalah apa itu surat undangan. Jadi, surat undangan itu merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Oke, selanjutnya kita beralih ke jenis-jenis surat undangan. Nah, untuk jenis-jenis surat undangan itu dibedakan atas 3, yaitu undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Namun dalam pembahasan kali ini kita hanya akan membahas dua ya, jadi yaitu undangan resmi dan undangan tidak resmi. Sekarang undangan resmi. Jadi undangan resmi ini undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan atau perkantoran. Lanjut. Nah, untuk menulis surat resmi, jadi kita harus tahu dulu terlebih dahulu apa bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagian surat resmi itu terbagi atas 10. Nah, yang pertama itu kop surat. Setelah kop surat, tempat dan tanggal pembuatan surat. Selanjutnya nomor surat dan hal surat. Lanjut, alamat surat, salam pembuka, isi surat, penutup, salam penutup, dan terakhir nama pengirim surat. Oke, di sini saya kasih contoh surat resmi. Jadi saya sudah kasih poin-poinnya, poin 1, 2 sampai 10. Nah, di poin pertama ini adalah kop surat. Jadi kop surat itu berisi identitas lembaga suatu surat itu dibuat. Nah, lembaganya contohnya kalau di sini itu Pemerintah Kota Padang, Dinas Pendidikan SD Negeri 06 Pasir Jambak. Nah, selain identitasnya yang pertama itu namanya, nah ada juga yang namanya logo. Jadi kalau misalnya lembaga tersebut punya logo, di kop suratnya itu diberi logo lembaga tersebut. Nah, yang tidak kalah pentingnya itu adalah alamat dan nomor telepon. Nah, kalau di sini itu ada alamatnya ya. Jadi di sini itu bisa berisi alamat dan nomor telepon. Lanjut, kita ke tempat dan tanggal pembuatan surat. Jadi ada di sini ya, sudah sangat jelas tempat dan tanggal pembuatan surat. Jadi surat ini dibuat dulu dari nama kotanya. Nah, nama kota atau nama tempatnya, kemudian tanggal dan tanggal, bulan dan tahun. Lanjut ke nomor surat. Yang ketiga atau nomor surat. Nah, nomor surat ini berupa gabungan angka huruf yang dicantumkan pada surat organisasi, instansi atau badan usaha sesuai dengan nomor berkas di buku agenda. Jadi biasanya di sebuah perusahaan atau lembaga itu memiliki yang namanya buku agenda surat. Jadi di situ di bagian nomor surat ini ada meliputi yang pertama itu nomor urut surat. Jadi yang pertama sekali nomor urut surat. Lanjut pemberian garis miring, terus kode surat. Nah, setelah kode surat ada tanggal, bulan dan tahun penulisan surat ya. Lanjut, setelah itu hal surat. Hal surat itu atau untuk apa sebenarnya surat ini dibuat. Oke. Kemudian ada lagi kepada siapa yang dikirimi. Oke.
Jadi dia di situ kepada siapa? Kita mengirim surat tersebut untuk siapa? Namanya, alamatnya. Nah, untuk di surat ini, jadi surat ini ditujukan untuk wali siswa ternyata. Jadi ditulis di situ kepada yang terhormat wali siswa. Lanjut ke salam pembuka. Nah, salam pembukanya di sini seperti ini. Dengan hormat, melalui surat ini kami undang Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk hadir pada acara yang akan kami selenggarakan. Lanjut. Yang selanjutnya itu isi surat. Jadi isi suratnya itu tentang apa yang akan dilaksanakan isinya. Jadi tentang apa sebenarnya dibuat ini surat undangannya. Jadi ada di situ hari dan tanggalnya kapan, jam atau waktunya kapan, harus dicantumkan waktunya ya. Lanjut, tentang apa acara atau surat apa intinya, kenapa dia menyurat. Lanjut ke bagian penutup. Nah, penutup itu yang seperti ini. Atas kehadiran wali siswa kelas 6 kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya salam penutup. Kalau tadi salam pembuka dengan hormat, nah salam penutupnya yang ini, hormat kami. Kemudian terakhir nama pengirim surat. Jadi di sini yang pengirim surat ada 2 orang ya. Jadi dari wali kelas dan kepala sekolah. Ini harus tertanda tangani supaya suratnya dikatakan resmi juga. Oke. Sekarang kita lanjut ke surat undangan tidak resmi. Nah, surat undangan tidak resmi ini undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan. Jadi dia itu antar orang ke orang. Lanjut, bagian-bagian surat undangan tidak resmi. Nah, bagian surat undangan tidak resmi itu adalah yang mana alamat yang dituju, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan nama terang penulis surat. Contohnya di sini adalah apa ini? Oh ya, jadi kalau suratnya itu contohnya kalau di sini kita buat contohnya ada surat undangan syukuran rumah. Oke. Jadi dia surat undangan syukuran rumah. Nah, di sini itu ada alamat yang dituju. Jadi biasanya kalau surat syukuran seperti ini, alamat yang dituju atau orang dituju ada di depan amplop. Terus yang pertama itu salam pembuka. Nah, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan langsung penulis surat. Jadi siapa yang menulis surat? Nah, yang menulis surat kan di sini yang turut mengundang. Oke, lanjut ke perbedaan dan persamaan undangan resmi dan undangan tidak resmi. Nah, untuk undangan resmi dan undangan tidak resmi, jadi persamaannya itu sama-sama berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Jadi kalimat yang digunakan itu harus kalimat efektif. Sekarang perbedaannya. Nah, kalau surat resmi itu dia mengatasnamakan instansi. Dari awal tadi sudah dikatakan ya bahwa dia itu mengatasnamakan suatu instansi, organisasi, atau dinas. Jadi dia itu lebih kepada perusahaan, instansi, pokoknya pemerintahan atau perusahaan. Sekarang kalau surat undangan tidak resmi. Nah, kalau surat undangan tidak resmi ini mengatasnamakan perorangan dan ditujukan juga untuk perorangan, seperti undangan yang tadi, undangan syukuran rumah, undangan ulang tahun, undangan akikah, undangan pernikahan. Oke, sekian video kita untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.